menentukan formulasi gitu ya. Ya memang kita ingin menentukan formulasi yang akhirnya artinya baik gitu kan ya Bu ya, yang tadi Elvi sampaikan. Nah kemudian sebelum kita menentukan formulasi, ini dasar penentuan formulasi itu adalah dari uji hedonik dan mutu hedonik Bu. Sehingga kemudian kami berdiskusi dengan Elvi, tujuan khusus pertamanya adalah melakukan uji hedonik dan mutu hedonik dulu. Tetapi memang di tujuan khusus itu belum ada poin, mestinya ada terus kemudian penentuan formulasi. Sehingga kemudian yang kami diskusikan dengan Elvi itu, langkah pertamanya adalah mengidentifikasi itu bagaimana tuh Bu Eri? Jadi jadi ini dibayain satu. Iya, kalau menurut saya kan kita udah punya dari beberapa pengalaman itu. Jadi kalau bisa kita sudah punya tadi resep standar, ya resep standar itu kan kita dapat misalnya dari SNI atau apapun itu, ya untuk membuat suatu produk. Misalnya kalau biskuit tadi, kalau misalnya sini cookies, itu adalah resep standar yang digunakan. Nah, bentuk substitusinya itulah yang menjadi suatu novelty dalam penelitian yang kita lakukan, gitu ya Bu. Nah, itu kita sudah punya formulasi Bu, tapi formulasi ini masih standar kan, formulasi standar ditambah substitusi ini kita tentukan dari formulasi ini mana sih yang istilahnya karena tadi ada substitusi pendahuluan, itulah yang menjadi baseline yang akan Elvi lakukan nanti untuk melihat kandungan zat gizinya misalnya, kemudian daya terimanya seperti apa gitu. Kemudian setelah itu kita hitung bahwa analisis harga pokok ini ternyata range-nya ini masuk dan dapat diterima untuk kalangan misalnya masyarakat atau halayak ramai, seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti artinya menentukan formulasi itu tadi ya yang hasil dari rangsangan awal. Kemudian nanti sesudah uji hedonik dan mutu hedonik, kita tetap juga akan menentukan dari hasil-hasil penelitian itu adalah produk yang paling bisa diterima oleh masyarakat. Gitu bisa seperti itu ya, kita ulang kembali ya. Dan yang belum ada di sini adalah tadi produk yang tadi diutarakannya kan ini tadi ya, untuk mengangkat nilai ekonomis, tetapi di tujuan khusus belum muncul ya. Muncul, yaitu coba kita lihat, jangan-jangan ampas kelapa dan kelapa itu harganya juga nggak beda-beda jauh gitu. Karena berarti pernyataan kita di awal yang menyatakan bahwa itu bisa meningkatkan nilai ekonomis terpatahkan gitu kan, bisa jadi ya Bu Eri ya. Bisa. Jadi kalau misalkan case-nya seperti itu, misalnya ternyata harganya sama aja gitu ya, bisa nanti dilihat dari nilai kandungan zat gizinya gitu. Ternyata memang meskipun dengan harga yang ekonomis dua-duanya ini ternyata lebih bernilai gizi lebih, itu adalah ya produknya apabila sudah dijadikan seperti ini gitu. Itu menjadi satu kesimpulan, dan itulah nanti yang ke depan produk resep produk yang sudah Elvi buat ini bisa dipatenkan Bu. Jadi dipatenkan dalam artian karena dia ada produk standar dari SNI gitu ya. Kemudian dia misalnya tambah dengan adanya substitusi ini, meskipun biasanya kalau di paten itu meskipun dengan tadi saya bilang kalau bisa pertahapan Elvi lihat gitu ya, dari tahapan prosedur, karena biasanya dari paten yang pengalaman saya itu ada dua yang akan bisa didapat dari hasil produk ya. Yang pertama itu adalah komposisi ya, dari komposisi produk yang bisa di Elvi buat ya dalam komposisi. Kemudian adalah proses. Apa proses yang membedakan produk yang Elvi buat ini dengan produk yang sudah ada gitu. Itu adalah add value atau nilai tambah gitu. Itu Bu. Aduh, terima kasih sekali Bu Eri, saya banyak belajar ini. Ya Bu, sama-sama. Iya, sekaligus dengan ini barangkali nanti itu yang tadi saya sampaikan, saya nanti minta tolong juga Bu Eri tidak berhenti di sini diskusinya, yaitu untuk tentang pengujian tadi. Kita standar saja dengan uji mutu hedonik dan hedonik dengan menggunakan kategori tadi ya, mungkin bisa juga dengan menggunakan nilai skala ya. Kalau nilai skala kan akhirnya nanti bisa keluar nilai 4,5 begitu ya. Betul. Penggaris ya. Oh ya, jadi betul. Baik, iya. Apalagi tadi Evi, Fanny boleh buka ininya, mic-nya. Sudah bisa tercatat semua, Fanny yang bantu mencatat Elvi. Sudah Bu. Sudah bisa ya. Sudah, mudah-mudahan nanti gabungan dari
Elvi yang ini tulisannya masukan-masukan dari Bu Eri itu sangat bagus. Harus Elvi rekam dalam bentuk tertulis ya untuk memahami tadi langsung, nggak boleh nanti malam, ini langsung siang ini harus diinikan ya, supaya ini tadi yang rekamannya itu cukup bagus bisa memperbaiki proposal yang akan datang. Mungkin sebelum itu saya juga mau sampaikan Bu Eri, saya sampaikan ke Bu Eri, kita berharap minimal ada 2 mahasiswa yang dari bimbingan saya untuk Bu Eri uji lagi. Satu lagi sejenis Bu Eri. Oh ya, sejenis dari pemanfaatan ampas kelapa, cuma nanti produknya yang berbeda dengan penguji Bu Eri juga. Jadi saya harapannya ini bisa melengkapi yang dari yang kasus sekarang ini gitu Bu Eri. Iya, mangganya Bu, silakan. Cuma itu belum masuk nih. Iya. Saya sharing juga Bu, sama-sama. Saya kebetulan saya waktu itu pernah buat ini juga sama mahasiswa, bikin produk biskuit MPASI dari ikan kembung como Bu. Alhamdulillah kemarin dapat paten kita. Oh, alhamdulillah itu ya. Jadi kita juga ngiri juga kepengennya. Insya Allah Bu, bisa nanti Elvi mungkin nanti bisa mencoba ya untuk buat semacamnya drafting paten nanti bisa dibuatkan buat bareng sama Bu Amiroh gitu ya bisa dapetin dari hasil produk ini kan lumayan ya, karena pastinya dibuat sesuatu hal yang berbeda itu adalah merupakan suatu inovasi yang cukup baik gitu. Nah, pengalaman saya karena sekarang riset itu adalah mengarah kepada inovasi dan hilirisasi, itu adalah key point daripada kegiatan penelitian yang mulai dari mahasiswa ya, kemudian dibantu dengan bimbingan dosen yang pastinya nanti Bu Amira di sini memiliki ide cukup luar biasa juga ini gitu. Memanfaatkan rambut kelapa gitu. Ya insya Allah ya nanti bisa bareng sama Elvi ya. Iya, terima kasih Bu Eri. Ini walaupun didengar hanya oleh walaupun didengar hanya oleh 2 orang dari mahasiswa Tamrin. Itu tadi motivasi Ibu Bu Eri, semangat yang didengar oleh Fani dan saya Elvi itu bisa kita tularkan ke yang lain untuk bisa lebih motivasi lagi. Jadi penelitian bukan hanya suatu kewajiban menyelesaikan sarjana gitu ya Bu Eri ya. Iya, makanya betul Bu. Mahasiswa itu pasti bosen, akan mau skripsi itu bosen karena itu suatu kewajiban yang cukup berat. Tapi kalau di belakang itu Elvi bisa tularkan ke yang lain. Begini loh sebetulnya penelitian itu gitu ya, tadi yang diuraikan oleh Bu Eri. Ya, terima kasih Bu Eri. Ya, bagaimana Bu. Beruntung sekali kita dipertemukan dengan Bu Eri sehingga masukannya cukup banyak. Kemudian kalau kita lihat dari tata tertib tadi, berarti ini sudah memasuki yang tahap yang terakhir ya. Mungkin kita diskusinya tidak perlu untuk presentannya keluar ya Bu ya, dari yang sekarang saja kita mintakan pernyataan dari Bu Eri tentang yang tadi bagaimana nih proposalnya diteruskan dan sebagainya. Monggo silakan Bu Eri. Iya, terima kasih Bu Amira. Kalau menurut saya baca ini sekilas ya, proposal Elvi ini sudah cukup baik ya. Mungkin nanti yang saya minta tolong tambahkan studi pendahuluan tadi ya Elvi. Jadi mungkin itulah menjadi key point bahwa kita melakukan riset. Ini kan merupakan, kalau kita lihat ini adalah bentuk riset terapan yang menghasilkan sebuah produk. Nah, riset terapan yang menghasilkan sebuah produk ini perlu ada dilakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu adalah sebagai baseline, data baseline, di mana kita tahu bahwa dari studi pendahuluan itu ada limitation atau kelemahan daripada studi kita, penelitian kita, sehingga nanti bisa disempurnakan pada saat kita melakukan studi inti ya. Jadi dengan adanya tadi sudah ada tahapan-tahapan yang Elvi lakukan. Jadi ada studi pendahuluan, meskipun itu dilakukan di rumah itu nggak ada masalah gitu. Menurut saya tetap Elvi tuangkan dalam sebuah cerita ilmiah, yaitu di dalam proposal gitu. Nah itu menjadi bahan dasar, menjadi masukan untuk bahwa ternyata setelah adanya saya lakukan evaluasi seperti ini, yang perlu ditambahkan adalah ini gitu ya. Nah itu nanti menjadi bahasan ketika kita memang mau melakukan menentukan formulasi, kemudian setelah dilakukan itu baru diujikan gitu. Itu nanti akan menjadi bagus hasil dan bahasan dari suatu produk yang Elvi
hasilkan gitu di dalam riset ini. Dan itu nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang sebenarnya sudah ada di menjawab tujuan khusus tadi. Makanya saya perlu tekankan bahwa di tujuan khusus itu perlu terperinci, memulainya dari mana, ya, sehingga kita tahu benang merah proses yang dilakukan itu melalui tujuan khusus tadi. Apa sih yang awal, mana yang akhir gitu ya, goalsnya mau seperti apa, sehingga ketika kita buat kerangka penelitian dan konsep itu juga sejalan gitu. Itu saya rasa cukup layak Bu untuk dilanjutkan dengan beberapa revisi tadi yang mungkin bisa ditambahkan, insya Allah bisa dipermudah ya Elvi ya ke depan. Ya, itu saja dari saya Bu Amira. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Eri. Nanti untuk nilai, Ibu boleh email ke saya atau juga bisa kirim ke Bu Sita yang di ini, boleh? Monggo silakan. Oh iya. Iya. Kemudian saya kasih kesempatan untuk Elvi mengucapkan setelah ujian ini, silakan Elvi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eri dan Ibu Amiro yang telah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan dan memberi masukan kepada saya. Insya Allah saya akan memperbaiki dan melakukannya lebih baik lagi. Oke, baik. Dapat bermanfaat. Amin. Ya, jadi terakhir saya ucapkan terima kasih Bu Eri. Ya, sama-sama Bu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pamit Bu. Sama-sama. Ya, saya